saya pikir-pikir Syiah masih mending nih ketimbang Wahabi. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Ummul mu'minin am ummul kafirin? Ummul kafirin, kafirah, zindiq. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin seiman dan setanah air, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada tulisan, yaitu tulisan lama dari Ustadz Nuruddin LCMA, yang ketika itu beliau masih kuliah di Al-Azhar Mesir, ya, yaitu antara memilih Syiah atau Wahabi. Di dalam tulisan tersebut beliau menulis, jikalau disuruh memilih antara Syiah dan Wahabi, tentunya beliau memilih Syiah, karena literatur keilmuan Syiah itu lebih terlihat dibanding orang-orang Wahabi katanya. Orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu, yang diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus, termasuk Grand Syekh Al-Azhar, ya, lihat. Terus kalau orang mengakui hal positif dalam mazhab Syiah atau tokoh tertentu di Syiah, apakah itu artinya jadi orang Syiah? Apakah itu artinya simpatik dengan semua ajaran Syiah? Ya enggak dong. Kalau simpatik dengan sebagian hal positif, itu pun dari Syiah-Syiah yang moderat. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa saya simpatik kepada Syiah termasuk yang ekstrim. Anda baca itu tulisan dengan cermat ya. Coba tingkatkan literasi Anda itu supaya tidak gampang menghukumi sebelum Anda membaca dengan cermat dan teliti. Saya tulis itu di tulisan itu. Saya orang Sunni, nyantri di pesantren Sunni dan kuliah di kampus Sunni sampai detik ini dan insya Allah sampai akhir hayat. Dengarkan nih. Saya akan memegang teguh ajaran kesunnian itu. Tapi kalau disuruh memilih, kalau itu pengandaian, bukan berarti kita mengafirmasi keyakinan. Pengandaian. Masa begini aja nggak paham gitu ya? Saya heran nih. Cobalah ya, sahabat-sahabat kita dari Salafi Wahabi itu, coba kalau baca itu yang teliti, jangan gampang. Wah ini Syiah nih, wah ini nih Al-Azhar tapi simpatik sama Syiah. Simpatik dengan hal positifnya saja, kekayaan hazanah intelektualnya, tokoh-tokoh yang moderatnya dibanding kelompok-kelompok ekstrem Wahabi itu yang cara berpikirnya jumud, gitu ya. Yang disayangkan dan ditakutkan oleh kita semua dari tulisan tersebut bahwa Ustadz Nuruddin takutnya di framing oleh orang-orang pengen menormalisasikan ajaran Syiah di Indonesia. Dan beliau sudah bantah bahwa beliau ya orang Sunni ya. Tulisan tersebut jikalau disuruh memilih antara Syiah dan Wahabi, beliau memilih Syiah karena keilmuannya. Dan dibilang bahwasanya orang-orang Wahabi yaitu pemikirannya terlalu jumud ya, kasar katanya, vulgar, bahkan sering membidah-bidahkan orang. Wahabi cara berpikirnya jumud, dikit-dikit bid'ahin orang, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit pandangannya itu cenderung eksklusif begitu ya, sesama muslim itu. Kadang kata-katanya juga kasar, vulgar gitu ya. Kemudian terlalu ofensif kalau mengkritik. Ini adalah juga suatu argumen yang batil ya. Siapa yang beliau maksud Wahabi ini? Kalau yang beliau maksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya, tentunya ini adalah perkataan yang keliru. Bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang mujadid ya. Orang yang berdakwah yang menegakkan tauhid, ya, memurnikan agama Islam ya. Mengajak orang-orang untuk bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwasanya ya, Ustadz Nuruddin mengatakan jikalau disuruh untuk memilih antara Syiah dan Wahabi, beliau lebih baik memilih Syiah.
yaitu Syiah yang moderat katanya. Syiah ya, bukan Syiah Rafidhah atau Syiah ekstrim. Kalau Syiah Rafidhah atau yang ekstrim ya sampai mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ya Ummul Mukminin Aisyah, ya mencela para sahabat, ya rukun iman dan rukun Islamnya ya beda ya. Kita ketahui bahwasannya semoderat-moderat orang Syiah ya mereka bukan orang-orang Islam. Dari rukun Islamnya aja antara kita dengan mereka sudah berbeda. Kita rukun Islam ya ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau rukun Islam mereka yang pertama yaitu tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga nubuwah, yang keempat al-imamah. Beda. Dan dari rukun iman saja berbeda. Kita yang pertama rukun iman kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Rukun iman kita dengan rukun iman orang Syiah ya sangat jauh berbeda ya. Rukun iman kita ya ada 6. Sedangkan di dalam rukun iman mereka yaitu ada tambahan al-imamah dan keadilan. Dari segi azan, terus juga tayamum, sholat, bahkan qomat pun ya sangat berbeda. Jadi sangat disayangkan ya kepada Ustadz Nuruddin LCMA ini, kalau seandainya memilih ya, seandainya jikalau disuruh memilih untuk memilih antara Syiah dan Wahabi, yang beliau katakan lebih baik memilih Syiah. Ya, padahal orang-orang Syiah ya semoderat-moderat orang Syiah ya yaitu lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu daripada ya Khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman ya. Semoderat-moderat orang Syiah di dalam kepemimpinan atau khilafah ya itu mereka lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dibandingkan ya 3 sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Itu semoderat-moderat orang Syiah. Apalagi orang Syiah yang ekstrim ya, mereka sampai mengkafirkan yaitu Abu Bakar dan Umar, bahkan mengkafirkan istri Rasulullah SAW Aisyah finnar kata mereka ya di dalam kitab Al-Kafi mereka. كافرة أم المؤمنين أم الكافرين؟ أم الكافرين كافرة زنديقة. اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر ووصلوا إلى درجة يقولون اللي ما بيلعن اللي ما يلعن يعني أنت ما حبيت أبا بكر ما حبيته أنت كافر حتى تلعن أبا بكر. ولعن أعداءهم سيما الله أكبر. Mereka ya. Atau kita juga bisa baca ya mewaspadai penyimpangan ajaran Syiah yang ditulis oleh MUI Pusat ya, agar kita ketahui ya kita tidak berbicara sembarangan. Dan kalau dikatakan bahwa orang Wahabi ya Salafi Wahabi itu jumud pemikirannya, sering mengkafirkan orang, sering berbicara kasar, vulgar, ini adalah suatu kedustaan ya. Bahkan kalau kita belajar, kita baca kitab-kitab misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kayak Usul Salasah, semuanya daging semua ya, ilmu semua ya, berkaitan dengan tauhid, takwa, berkaitan dengan ihsan, cara beribadah kepada Allah, atau buku-buku yang lainnya. Contohnya Qawaidul Arba ya, di dalamnya tentang ya pembatal-pembatal keislaman tidak ada ya di dalam kitab-kitab ya yang dikatakan fitnah orang Wahabi ya, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pemikirannya jumud ya, sering mengkafirkan orang. Tidak ada, ini adalah suatu kedustaan juga. Kita ketahui bahwasannya ya orang Syiah sering mengkafirkan para sahabat, padahal Rasulullah SAW ya telah menegaskan barang siapa
yang mencela sahabatku, maka dikhawatirkan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia sudah mengkafirkan para sahabat. Dia sudah keluar dari agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balago mudda ahadihim wala nasifah. Jangan mencela sahabatku. Seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud, berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai infak para sahabat walaupun sebesar 1 mud atau setengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau seandainya disuruh untuk memilih Syiah atau Wahabi, lebih baik memilih Salafi Wahabi, jikalau memurnikan agama Islam dibanding orang-orang Syiah. Sedangkan orang-orang Syiah, semoderat-moderat orang Syiah seperti Syiah Zaidiyah, dia tetap mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, tetapi mereka tidak sampai mengkafirkan para sahabat. Cuman di dalam khilafahan mereka lebih mendahulukan Ali radhiyallahu anhu. Ada pendekatan antara orang Sunnah atau orang Sunni dengan Syiah Zaidiyah ini, Cuman di dalam kekhilafahan atau dalam kepemimpinan mereka masih mendahulukan Ali dibanding sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tapi kalau udah Syiah Rafidhah, sudah mereka mengkafirkan para sahabat. Cuma sedikit yang mereka tidak kafirkan, seperti Abi Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi dan yang lainnya. Sebagian besar mereka kafirkan. Bahkan istri Rasulullah SAW finnar katanya. Bahkan ulama-ulama Syiah sekarang dengan terang-terangan mereka mengkafirkan para sahabat dan istri Rasulullah SAW. أنا أريد أعقد على بنية عمرها 12 سنة يتيم. صراحة الرجال ما أريد أتزوج أي وحدة، لأن البنية إذا عمرها صغير ما في مشكلة. الحمد لله رب العالمين.